Jelas, Pak. Luas, Ya, oke. Pak. Eh, kita mulai ya kuliah ya. Sebelum kuliah saya mau minta open cam dulu karena saya harus screenshot. Silahkan. Nanti ada juga di aturan perkuliahan disebutkan nanti di situ. Ini kelasnya lumayan banyak ya. 3 kelas gabungan, satu kelas ada yang berapa tadi ya? Hampir 30 gitu ya. Banyak banget. Tapi nggak tahu berapa banyak yang akan datang hari ini. Tuh, screenshot dulu. Oke. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama ya. Mohon maaf hari minggu lalu saya berhalangan nggak bisa hadir, nggak bisa eh, adakan kuliah ini. Hari ini kita belajar pengantar jaringan komputer. Kita perkenalan dulu sambil pengenalan di belakang ya nanti ya. Oke, nama saya Dika, Dika Anbia, bisa dipanggil aja Dika. Di pekerjaan saat ini saya ada kayak semuda di BRIN, tapi statusnya sekarang lagi eh, cuti belajar ya. Jadi di BRIN-nya lagi nggak kerja gitu. Karena sekarang saya masih lagi mulai PhD student di Wrocław University of Science and Technology. Jadi sekarang saya ada di Polandia ya. Baru sekitar 2 minggu inilah mulai kuliah di sini. Eh, Nanti teman-teman di sini bisa kontak saya di email di ka@ittsh.id atau di grup. Kan ada grup ya kalau nggak salah. Bisa nanti eh, kalau mau japri bisa ke grup. Tapi permasalahannya adalah zona waktu kita beda ya. Di saya di sini -5 jam dari Jakarta. Jadi sekarang itu masih jam 2 jam 2 siang. Jam 2 siang kalau di sana jam 7 ya. Jadi mungkin kalau nanti mau urgent gitu di sana malam kali ya. Di sini sore atau di sana pagi. Nah, di sini nggak bisa pagi ya. Kalau di sana pagi saya masih jam 2 subuh di sini. Mungkin siang, tengah hari lah ya. Di sana jam 12 ke atas sampai jam 9 mungkin. Jam 10 saya masih bisa dihubungi. Research interest saya di cybersecurity, artificial intelligence, dan software engineering. Jadi silahkan kalau mau diskusi ya terkait domain ini. Bisa langsung email ke ITTS atau nanti saya sih sebenarnya lebih suka email ya karena lebih runut. Jadi kita bisa tahu apa aja yang kita diskusikan sebelum-sebelumnya. Tuh, jadi passion interest saya ini dan sekarang di PhD saya itu arahnya ke static code analysis. Ada yang pernah dengar static code analysis? Belum, Pak. Ada. Oh, belum ya. Static code analysis menggunakan eh, metode artificial intelligence lah yang advanced artificial intelligence. Sebenarnya ini lanjutan dari yang S2 kemarin. Jadi static code analysis itu saya gunakan untuk vulnerability detection. Jadi deteksi kerentanan keamanan. Nah, kalau biasanya software tahu kan hacking ya. Nah, kalau hacking itu bagian dari dynamic analysis. Artinya kita ngerunning software lalu kita serang gitu ya, kita tahu kelemahan si software itu apa atau aplikasi atau web apapun. Tapi yang saya lakukan di sini itu lebih ke arah dari source code. Nah, jadi source code-nya akan saya analisis. Kira-kira di source code ini ada kelemahan apa aja sih? Gitu. Nah, sebelumnya saya mengerjakan pakai machine learning. Hasilnya nggak terlalu bagus karena ternyata machine learning itu nggak mengenal konteks ya. Jadi kalau sekarang saya coba di LLM, ada yang pernah dengar mungkin ya, ada sama transformer method. Ya, transformer method itu cikal bakalnya LLM sebetulnya. Kayak ChatGPT, terus misalkan apalagi Anthropic gitu ya, Claude AI, apalagi Copilot, nah dan lain sebagainya gitu. Nah, domain saya mau menggabungkan cybersecurity di static analysis itu menggunakan si transformer method itu. Izin, Pak, maaf.
Muhammad Ya, Hoiri baru masuk Pak. Tadi karena kesalahan ID-nya Pak, invalid. oke ya saya juga baru masuk. Sama Ya, juga terima kasih Pak. salah di ID. Oke, nggak masalah ini baru pertemuan pertama. Jadi awal perkuliahan saya minta untuk seluruh webcam harus aktif karena saya harus screenshot ya. Nanti di akhir perkuliahan juga aktif juga. Ini absensi biasanya saya minta webcam aktif tapi ternyata di sini mahasiswanya banyak ya. Saya belum tahu nih sekarang udah berapa banyak nih. 38 kalau saya panggil satu-satu bisa setengah jam sendiri. Ini juga belum semuanya masuk kan. Jadi saya bikin Google Form. Di situ isinya nanti bisa absen sendiri manual di situ pakai email pribadi ya. Karena saya collect email. Kalau misalkan ada email yang double nanti dua-duanya bakal saya anggap nggak hadir nanti. Maksimum tidak hadir 3 kali tanpa keterangan. Biasanya sih saya ekstrimnya gitu ya. Kalau tidak 3 kali nggak ada keterangan saya bisa exclude dari kelas. Artinya nggak akan saya dapat nilai gitu ya. Atau nggak lulus. Tapi karena ini di karyawan ya mungkin ada satu dan yang lain hal ya yang tidak bisa dihindari. Akan tiba-tiba lembur atau segala macam. Nah, mungkin dikomunikasikan aja dulu kalau udah lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari terserah kalian punya waktu bebas, 3 hari nggak absen. Tapi setelah yang keempat, silahkan koordinasi lewat email atau lewat WhatsApp ya. Segala pengumuman grup nanti ada di segala pengumuman nanti ada di grup kelas. Kontak pribadi saya tadi udah bilang ya ada di email atau urgent ke nomor pribadi waktu Jakarta -5 jam. Karena balik lagi saya kondisinya nggak lagi di Indonesia ya, sekarang lagi ada di Polandia. Ya, gimana Dwi Rangga Putra? Maaf Pak, suaranya boleh diperbesar nggak Pak? Soalnya di saya suara Bapak kecil banget. Oke, yang lain gimana kedengeran nggak? Aman Pak, kedengeran. Aman. Aman ya? Aman Pak, aman. Dan Jadi tadi suara saya kecil apa gimana? Mohon maaf Pak, suaranya emang kecil Pak dan suaranya terputus-putus monitor Pak. Oh gitu. Oke, Kalau sebentar pakai saya headset cari aman, Pak. mikrofon dulu. Bentar ya. Oke, oke, oke. Halo, halo. Sekarang gimana? Sudah jelas? Cek. Lebih jelas sekarang? Eh, kedengeran ya? Suara saya masuk nggak? Hmm. Halo, halo, halo. Cek, cek. Iya Pak, halo masuk Pak. Pak, masuk. Ada konfirmasi Tuh, suara Pak. saya. Sudah Pak, kalau di saya sudah jelas Pak. Putus. Suaranya putus-putus. Jelas Pak, suara jikir Pak. Ini saya nggak kedengeran apa-apa nih. Earphone saya yang kali ya. Kalau di saya aman Pak. Audio. Halo. Hmm. Halo, halo. Halo. Cek. Aman Pak, monitor aman. Ya Aman Pak. ya. Berarti Halo ya, aman headset Pak. saya. Izin Oke, nanya berarti. Pak, Ya. anak mahasiswa konversi Pak, Hmm. mahasiswa konversi baru masuk Pak hari ini Pak. Untuk yang hari ini saya belum nanya untuk absensinya seperti apa ya Pak ya? Atau mungkin ada Tadi udah grupnya yang dihubungi sih sama Kak Prodi. Jadi saya terima udah kasih. masuk manual absensinya. Nanti coba dicek aja. Nggak apa-apa ini absensinya juga pakai Google Form kok. Nanti diisi aja di situ. Tuh, karena saya nggak bisa absen satu-satu. Ini banyak banget soalnya. Yang masuk ada 44. Terima kasih Pak. Mari. Ya, waktu kita habis nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah ini komponen penilaian.
Jadi nanti akan ada tugas 2 kali. Ini saya usahakan sebelum UTS dan setelah UAS ya. Eh, sebelum UTS dan setelah UTS. Oke. Dan UAS ini bentuknya case study kelompok. Oh, nanti setelah UAS setelah UTS kita akan buat grup kelompok. Jumlahnya nanti disesuaikan aja ya, karena kalau terlalu banyak anggota dalam satu kelompok juga nggak akan efektif gitu ya. Ya ada nanti yang ada yang ngerjain, ada yang enggak gitu, ada yang numpang nama gitu. Saya mau buat yang lebih efektif aja nanti. Setelah itu UASnya juga nanti saya buatnya untuk record video aja presentasi. Gitu, nanti dipresentasikan hasil dari pengerjaan UASnya. Gitu. Ya masing-masing ada bagiannya. Nah itu teknis nanti kita bicarakan di setelah UTS ya. Tuh, jadi tugasnya cuma 2 kali aja. Nah di sini komponen penilaiannya ada kehadiran 20%. Makanya tadi saya bilang minimal 3 kali nggak masuk gitu ya. Bebas, maksimal 3 kali nggak masuk. Ya, setelah itu silahkan izin. Kenapa nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Asal yang rasional sih saya nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba misalkan yang kayak, oh saya menghadiri ini Pak, ada ulang tahun temen gitu. Terus apalagi misalkan saya ngerayain ulang tahun adik gitu. Nah itu kan di luar eh, Nurul ya. Di, di luar Nurul gitu. Jadi yang rasional-rasional aja lah. Misalkan pas saya lembur gitu. Atau anak saya sakit, atau saya sakit. Nah itu nggak ada masalah. Tuh, tapi kalau di luar itu ya mohon maaf aja saya nggak akan bisa terima. Tuh. Nah, ini ada prerequisite nanti yang harus dicari tahu ya, di download nanti ada packet tracer. Ini bentuknya software. Ini yang nanti kita pakai untuk di ekspektasi sih setelah UAS ya. Untuk UAS lah nanti ini kita pakai packet tracer. Jadi kita akan simulasikan membuat satu buah jaringan komputer. Tuh, misalkan di sini kelompok kalian itu akan membuat misalkan jaringan untuk sebuah bank gitu. Gimana antara satu gedung dengan gedung lain, cabang satu dengan cabang lain ini bisa saling terhubung gitu. Bagaimana yang memisahkan misalkan antara lantai customer service dengan lantai IT itu beda gitu ya networknya. Nah nanti makanya di situ ada subnetting, ada VPS gitu ya. Sorry bukan VPS, sorry ada virtual private network dan lain sebagainya nanti di situ gitu. Nanti kita akan belajar pelan-pelan di situ sampai nanti akhirnya kita akan buat satu buah jaringan yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Itu goalnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Izin kedengeran nggak ya? Pak, Ya ya, kedengeran. Gimana? Eh, ini Pak, itu kan tadi simulasi pakai Simple pakai tracer Pak ya. Kalau misalnya simulasi lain boleh nggak Pak ya? Apa contohnya? Seperti GNS3 atau UTNC. Boleh, boleh, boleh. Tapi di sini kita ngejelasinnya yang supaya lebih mudah pakai pakai tracer ya. Kalau Eh, memang prefer ke NS3 misalkan atau Mininet gitu ya nggak ada masalah gitu. Karena kita pakainya yang apa yang lebih mudah untuk di apa ya dipelajari lah kan pakai tracer tuh lebih mudah ya sebetulnya ada GUI-nya dan lain sebagainya tuh boleh aja nanti kalau mau pakai NS3 dan lain sebenarnya nggak masalah asal nanti di kelompoknya juga harus ngerti ya si NS3-nya itu jadi bukan cuma sendiri aja gitu. baik, terima kasih Pak. Oke, nah ini juga saya sediakan, bukan sediakan ya, jadi memang didorong untuk cobain course-nya. Tuh, ini pakai tracer ada di extra course ini ada di Cisco. Jadi ini gratis. Untuk dasar-dasarnya bisa dipelajari di situ. Tuh, karena kita nggak akan selalu belajar di kelas gitu ya untuk praktikum. Kan palingan juga saya coba demoin sedikit gitu ya, nanti dicoba sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada di paket tracer ini gitu. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tahu seberapa jauh sih mengerti atau tahu tentang jaringan komputer gitu ya. Ini bisa di-scan di sini nih untuk join.
Silahkan. Ini baik lagi tadi Sidik Nurdiansah ya, sambil saya lihat ini ya, sambil saya lihat chatnya. Nanti absennya di tengah, di akhir. Oke, sudah semuanya di scan? Kita lihat di Belum Pak, izin Pak. belum. Oke nih, langsung di scan aja sambil saya lihat di yang berikutnya nih. Bentar Pak, baru hidupin laptop Pak, baru nyampe rumah. Oke, udah bisa diisi nggak? Ini kok nggak ada respon ya? Atau ada masalah? Baru Bisa sampai juga rumah, ke, Pak. Bentar. oke, bisa ke sini ya nanti ya pakai menti.com terus pakai kodenya nih. Ini saya taruh di eh, chat. Langsung diklik aja. Oke, connect device to the internet, penghubung antar komputer. Oke, berbagai apa? Sebuah teknologi yang menghubungkan berbagai penghubung antar komputer. Yuk. Kotaknya memang nggak muat ya Pak. Kotaknya nggak muat. Oh, kedikitan ya. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa. Apa tulis aja. Ya sebenarnya butuhnya yang dikit-dikit aja sih. Misal apa yang kalian tahu tentang jaringan komputer. Bentar saya ambil minum dulu. Oke, ini kuliah juga nggak akan terlalu lama ya. Karena bakal ada yang datang juga nanti sejam lagi. Jadi saya nggak enak kalau sambil ngajar, sambil ada orang di sini. Paling nggak sejam lah ya. Oke, 18 respon ya. Internet, wired. Oke, intinya berkomunikasi berarti ini. Kalau kita bisa Pak, simpulkan kalau internet itu berkomunikasi ya. maaf Pak, Ya, ya, Pak, gimana? maaf Ya, saya izin away ya Pak, karena saya ada wawancara jam 7:30. Udah di oke. saya chat itunya. Oke, coba saya lihat. Oke Pak, saya baru online Pak. Oke, ya silakan. Oke, internet apa nih? LAN, One Man, Metropolitan Area Network ya. Oke, kalau dari sini berarti sudah bisa dilihat ya. Rata-rata udah kebayang apa sih jaringan komputer itu. Tuh, komunikasi menghubungkan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Menghubungkan device ke internet. Nah, ini selanjutnya silahkan diisi nih. Coba di next aja ya. Harusnya ada next juga ya di situ. Saya mau lihat eh, seberapa banyak yang udah mengerti di sini. Wah, ini ya udah ada yang master nih. Already know everything in the course syllabus. Bisa bantuin saya ngajar nih berarti nih. Satu orang nih. Lumayan nih.
Oke. Jadi 28 ya. Tadi 48 kalau awal tuh. Ini 53 malah lebih banyak lagi. Yuk, minimal 30 lah atau 40. Wah, ini udah ada 2 orang. Lumayan banget nih. I already know everything in the core syllabus. Bisa jadi ini nih nanti. Jadi most wanted person buat jadi group leader. 2 orang ini. Silahkan ditebak-tebak nih siapa kira-kira ya. Yang Ranking barusan yang left tadi Pak, barusan left. Pak Purba, Pak Ya. Purba. Oh, Pak Purba. Oke, oke. Nah, bisa bisa jadi leader tuh nanti. Ini juga ada 10 orang ya, ada have a strong understanding sama one broader knowledge. Jadi 12 orang, harusnya yang 5 ini nanti 5, 8, dan 3 mungkin ya. Nggak akan terlalu kesulitan ya. Tinggal dibagi aja nih. Jadi ada 12 ditambah 6. Ada sekitar berarti berapa? 18 ya. 18 orang yang sudah mengerti dari 34 ya. Kita ada berapa? 53. Ya cukup lah ya, hampir. Walaupun nggak 50% ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang mau dipelajari di jaringan komputer ini? Goalsnya apa sih? Atau saya yang penting lulus aja Pak gitu. Nggak apa-apa juga. Kan ini goals masing-masing orang beda ya. Konsep jaringan yang lebih matang. Oke. Ada lagi buat 1 orang masih mikir, saya pengen jadi engineer Pak. Jadi computer networks engineer. Misalkan saya mau punya warnet Pak gitu. Atau saya mau jadi kerja di perusahaan internet Pak. Bisa juga kayak gitu kan. Konsep jaringan komputer, MPLS, oke. Network administrator, oh ini udah spesifik banget nih, network administrator, cyber security. Oke. Cukup respon, kita lihat. Oke, network tools and function, network concept. Oke, apapun Pak, pentest. Nah, kita grouping lagi. Masih bingung, expert jaringan. Oke, jangan dulu jadi expert jaringan ya. Jadi basic, baru basic. BGP, pentest, ekspektasinya udah tinggi banget nih. Jadi expert jaringan. Saya aja nggak expert di jaringan. Malah saya harusnya belajar nih ke yang tadi yang udah expert nih. Jangan dia lebih jago. Tuh, mungkin kan aja kan. Oke, 23. Nyolok kabel mas sekarang juga udah bisa dong ya. Bikin Starlink. Sulit nih kalau bikin Starlink ekspektasinya tinggi banget. Praktek jaringan, memahami, oke. Sebuah provider internet sendiri. Wah, nih lumayan tinggi juga ini. Ekspektasinya nih. Luar biasa. Oke, nggak apa-apa. Itu kan ekspektasi ya. Hanya ekspektasi nggak pas tinggi-tingginya. Banyak ini kayaknya yang jadi peluang apa? Entrepreneur ya di sini ya. Mau jadi pesaing Starlink, mau bikin internet sendiri, provider internet, network cyber security, network administration gitu. Luar biasa. Oke, jadi intinya kalau saya lihat di sini pengetahuan jaringannya udah lumayan ya. Jadi harusnya bisa lebih cepat lagi gitu. Mungkin ada beberapa terminologi atau beberapa konsep yang belum pernah dengar. Kayak MPLS misalkan ya, ini udah ada yang ngerti sampai MPLS gitu. Mungkin yang misalkan
lain sebagainya nanti kita bisa buat. Oke, tunggu sebentar ya. Bentar. Oke. Sorry, kita lanjut ya. Nah, dari sini semua berarti balik lagi tadi ya. Semuanya minimal udah punya pengetahuan tentang jaringan komputer, tapi mungkin akan belajar lebih jauh lagi ke konsep-konsepnya MPLS, misalkan terus apa lagi ya kriptografi di jaringan, misalkan HTTPS, apalagi eh, VPN. Nanti mungkin kita belajar sampai ke arah situ. Konsep-konsepnya dan juga yang bisa kita praktekkan secara eh, mudah gitu ya. Oke, oke, terima kasih. Kita akan masuk ke slide sekarang. Silahkan kalau ada pertanyaan ya sebelum saya mulai. Langsung aja di resen, langsung ngomong, nggak apa-apa. Kita lanjut. Assalamualaikum ya akhi. Iya, waalaikumsalam. Bang, Muhammad Jafri. Lagi di bandara nih ya. Oh, dua-duanya nih kayaknya. aku ngambil tas dulu itu. Tolong. Wih, HP-nya ganti nih. Jeffrey, mic-nya Jeffrey. Aku dalam soalnya. Mic lu, Ya, cok. saya aja yang mute deh. Saya aja yang mute deh. Oke, aman ya. Ya, kita masuk ke pengantar jaringan komputer ya. Jadi intinya di jaringan itu komunikasi. Intinya itu basicnya sih komunikasi ya. Komunikasi bukan cuma antar komputer-komputer, tapi antara satu device dengan device yang lain. Nah, contohnya misalnya komputer ke komputer, laptop ke laptop, bahkan IoT device. Kemana? Jam tangan, gitu ya. Sekarang smartwatch bisa pakai jaringan kan. Jaringan tuh bukan berarti harus internet ya. Kita punya Bluetooth, kita punya infrared, kita punya eh, apa namanya? Ada juga yang pakai cahaya. Saya jadi lupa namanya. Kita bisa pakai pakai cahaya ya buat koneksi jaringan satu dengan jaringan yang lain. Tuh. Jadi banyak hal antar device satu dengan device yang lain. Ini untuk adanya suatu interaksi gitu. Jadi dari jam tangan, smartwatch, terus apa lagi? Smart scaling, timbangan. Sekarang kan kita udah bisa ya timbang terus masuk ke handphone. Terus apa lagi? IP kamera, misalkan terus apa CCTV, kulkas, apalagi pemanas air. Saya punya adik, dia pasang pemanas air yang bisa dikontrol lewat WiFi untuk eh, suhu gitu ya, untuk kapan dia harus nyala, dia harus mati. Nah, itu komunikasi. Nah, untuk komunikasi perlu adanya kesepakatan ya, kayak kita ngobrol ya, ada bahasa yang digunakan. Tuh, ada platform yang digunakan ya. Misalkan kalau bahasa kita ngobrol pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Polish di sini. Atau kita pakai bahasa apalagi bahasa badan, bahasa tubuh, pakai isyarat. Nah, itu aturan gitu. Terus ada juga eh, metode. Nah, metodenya apa yang digunakan, yang disepakati. Misalkan ngomong langsung, ini salah satu metodenya. Terus misalkan kita pakai telepon, nah itu metode. Kita sekarang pakai online meeting, itu metode. Language ya bahasa yang tadi dan konfirmasi yang harus disepakati. Oke, kita ketemu lewat online meeting, kita ketemu lewat apa lagi? Kita ketemu lewat langsung gitu misalkan atau kita ketemu lewat telepon atau lewat WhatsApp. Nah, itu disepakati. Nah, ini contohnya gitu. Semuanya harus ada kesepakatan. Kayak di sini misalkan saya mau ngobrol sama orang Polandia dia nggak bisa bahasa Inggris ya akhirnya kan jadi nggak connect gitu. Tapi ada satu bahasa yang bisa digunakan bahasa Inggris misalkan. Nah, kita bisa komunikasi. Tuh. Intinya ada pesan yang dikirim dan pesan yang diterima dan dua-duanya itu
bisa dimengerti. Artinya kalau di sini kita bisa bilang nanti ada sebuah protokol namanya gitu. Nah, di komunikasi ini ada beberapa faktor internal yang berhubungan cenderung pada pesan itu sendiri. Misalkan ya, ukuran dari pesan, kompleksitas, kepentingan gitu ya. Nah, ini semuanya nanti akan dikirim. Jadi pesan yang kita kirim itu, nah, misalkan sekarang ya kita kan bentuknya analog. Analog tuh artinya eh, yang sekarang manusia dilakukan nih, misalkan ngomong, jalan, beraktivitas fisik lah, analog gampangnya pikir gitu. Nah, dari analog ini kan diubah menjadi digital sinyal supaya bisa ditransmisikan. Kalau kita analog, media transmisinya apa kira-kira? Rambatan di udara ya. Jadi kita ngobrol pakai rambatan di udara. Nah, itu analog. Tapi kalau digital kan harus dikonversi dulu. Untuk melakukan konversi itu kita bisa dapatkan ukuran, kompleksitas, kepentingan pesan gitu. Apakah ini urgent ataukah ini enggak gitu. Kalau secara analog ya kita ngomong aja langsung. Yang menyaring kan tujuannya gitu. Tapi ini kita bisa buat prioritas juga kalau secara digital. Dan juga ada faktor eksternal. Ini sebenarnya sama juga kalau di dunia nyata gitu ya. Ada kualitas jalur, bandwidth misalkan. Terus jumlah pesan yang telah mengalami perubahan, ada modifikasi dalam situ yang harus diubah jalurnya, ada routing, makanya di jaringan tuh ada routing kan. Pesan ini boleh nyampe kemana dan tidak boleh nyampe kemana. Pesan ini boleh diterima atau tidak boleh diterima. Kayak firewall misalnya, dia mencoba untuk menyaring pesan-pesan. Tuh. Atau pesan ini dikirim secara bersamaan dalam suatu jaringan dalam satu waktu. Tuh. Terus jumlah waktu yang dialokasikan untuk berhasil komunikasi. Berapa lama sih waktu transfernya? Kalau kita download misalkan ya, berapa lama sih kita download? Nah, ada data dan human network. Oke, kalau data itu gambaran dari kenyataan, konsep instruksi, bentuk formal, ya sekarang lah ya. Data-data semua hal yang kita dapatkan di lingkungan ini jadi sebuah data. Nah, kira-kira data itu eh, apa ya, sudah sangat berharga atau enggak ya data? Kira-kira lebih berharga data atau informasi? Data isinya informasi, Pak. Data isinya informasi. Ada lagi? Kumpulan informasi. Kumpulan informasi. Ada lagi? Dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya penting. Ada lagi? Paling berbahaya interpreternya Pak sebenarnya Pak. Gimana, gimana? Interpreternya yang paling berbahaya dari data atau informasi. Interpreternya. Contohnya interpreter itu apa ya? Contohnya saya punya data eh, infografis misalnya penduduk Mm-mm. Indonesia penghasilannya di suatu zona itu sekian gitu Pak. Mm-mm. Terus informasinya adalah akan ada investment yang bisa membuat pendidikan makin jeblok gitu Pak. Nah, Oke. interpreternya bisa membuat itu menjadi sesuatu yang baik atau buruk gitu Pak, tergantung mau diapain. Oke. Ya. Jadi terima kasih semua untuk jawabannya. Jadi memang data itu awal ya. Jadi kumpulan-kumpulan fragmen-fragmen yang kita bisa kumpulkan jadi satu. Data ini nggak akan berguna kalau nggak diolah. Makanya ada informasi. Pernah dengar nggak data, informasi, pengetahuan dan wisdom? Data, information, knowledge, and wisdom. Ada yang pernah dengar? Data itu kalau kita punya, tapi kita nggak tahu buat apain, akhirnya nggak berharga. Ya nggak. Misalnya saya punya data isinya kumpulan mengenai eh, mengenai harga batu-batuan gitu. Kalau saya nggak ngerti gitu, nggak tahu ini buat data apa, jadinya nggak berharga kan. Ya udah silahkan aja gitu. Tapi ya tadi yang dibilang ada interpreter itu artinya ada suatu orang atau eh, suatu apa ya, suatu mekanisme untuk mengolah data jadi informasi. Nah, informasi nanti akan jadi pengetahuan. Pengetahuan akan jadi wisdom, pijakan gitu. Jadi
Memang kalau data aja itu nggak akan terlalu penting gitu, kecuali memang ada pemangku keputusannya atau kepentingannya gitu. Kalau cuma data ya, tapi tergantung datanya. Kalau data privacy semuanya kita sepakat ya, itu sangat berbahaya. Kita balik lagi ke sini. Jadi komunikasi itu dapat terjadi dengan baik antar perangkat karena adanya suatu standar. Jadi semua perangkat yang kita pakai itu di sini ada standarnya. Tuh, bukan cuma komunikasi aja. Karena kalau kita komunikasi aja nggak akan bisa. Kayak misalkan paling mudah apa ya? USB-C. USB dari mulai USB A terus USB berapa 2.0 ya 3.0 sampai ke USB-C. Sebelum itu nggak ada standar, semua orang semua manufacturer dia ngeluarin apa namanya colokan kabel masing-masing. Mulai dari iPhone 4 kayaknya ya. Bukan bukan iPhone 4, iPhone 3G atau sebelum itulah ya. Nah itu kan colokannya macem-macem yang nggak standar, yang punya masing-masing. Jadi kalau kita beli tuh harus spesifik ke satu tempat. Nah, akhirnya dijadikan satu. Semua standar mengerucut ke USB-C kan ya sekarang ya. Bahkan iPhone sendiri harus pakai USB-C. Tuh, jadi standarisasi memungkinkan perusahaan bebas mengembangkan perangkatnya selama mengikuti standar yang telah diterapkan. Tuh, ini ke sisi consumer juga ya dan ke sisi sustainability supaya nggak ngabis-ngabisin resource gitu ya. Udah rusak ya udah nggak bisa diapa-apain lagi dan kita nggak bisa beli di tempat yang lain, harus di tempat itu. Tuh, jadi standar itu untuk mengikat supaya semua bisa saling berkomunikasi. Oke, ini ada elemen jaringan, ada aturan, ada device, media penghubung, dan pesan. Itu elemennya ya. Rulesnya ya kita bisa pakai routing, misalkan rules ya. Ada perangkat jaringan banyak ya. Tadi kita udah jelaskan ada handphone, ada smartwatch, misalkan ada monitor itu juga perangkat jaringan. Media penghubung, mediumnya misalkan lewat WiFi, lewat kabel, lewat Bluetooth, lewat infrared, dan ada pesan, pesan yang dikirim. Device, nah ini gambar-gambar yang nanti bakal kalian bakal teman-teman di sini lihat di eh, paket tracer ya. Nanti lebih familiar lagi ada firewall, router, wireless, IP phone, server dan lain sebagainya. Nanti ini kita akan jelaskan satu-satu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pelan-pelan kita bisa kenal IP phone apa sih, wireless tuh apa sih, router apa sih, fungsinya kayak gimana sih gitu nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nah, ini medium. Ada copper, ada fiber optik, ada wireless, ada infrared, ada koaksial mungkin yang pasti pakai first media, ada yang pakai koaksial ya. Nggak tahu kayaknya sekarang udah first media udah pakai fiber semua ya. Kayaknya semua koneksi internet udah pakai fiber semua. Atau wireless misalkan ada yang masih pakai internet pakai pointing apa antena itu bisa juga. Atau Starlink. Nah, Starlink kan kita pakai wireless ya, pointing ke satelit. Dan ada rules. Nah, rules ini kita bisa sebut sebagai protokol. Nah, pernah dengar kan HTTP, email, atau XMPP, misalkan ada IP teleponi, ada apa lagi ya, ada SSL, nah, ada macam-macam dan lain sebagainya. Nah, pesan dikirimkan dari suatu perangkat ke suatu perangkat lainnya yang saling terhubung. Gitu ya. Artinya kita bisa kirim kemana aja ya selama protokol yang digunakan sama. Kalau kita email ya pakai SMTP atau POP gitu. Kalau kita streaming ya sekarang kita pakai protokol TCP misalkan atau kita pakai UDP gitu ya untuk streaming dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh ya ada LAN, Local Area Network. Ini yang paling sederhana. Ya, dengan satu router, satu switch kita bisa berhubungan satu dengan yang lain atau satu server misalkan punya satu server di kantor, di kampus, kita bisa connect semuanya ke satu server tapi di server itu nggak connect ke internet misalkan. Nah, itu kita bisa buat LAN atau WAN. Ini biasanya untuk dipisahkan oleh geografis, misalkan dipisahkan antara satu kantor dengan kantor yang lain, yang saling terhubung dan nggak harus ke internet ya. Nah, kalau internet udah tahu definisinya ya. Semua yang kita gunakan sekarang ini internet. Oke, manfaat jaringan komputer itu untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Kalau sekarang ya, kayaknya udah sulit ya dipisahkan dari internet.
Rata-rata kalau udah nggak ada internet udah sulit ya. Kayak tadi saya sebenarnya ditelepon sama istri saya di Indonesia gitu. Kalau nggak ada internet gimana? Jauh banget. Udah jauh, benuanya jauh banget. Waktunya juga jauh gitu ya. Kapan nyampenya? Saya jalan ke sini aja transit 2 kali. Satu saya di Abu Dhabi. Dari Jakarta Abu Dhabi itu 7 jam. Setelah itu saya ke Berlin 7 jam juga. Dari Berlin ke sini itu sekitar 1,5 jam. Bisa hampir 16, ya 16 jam, hampir 16 jam. Dengan ada jaringan komputer ya, jadi nggak ada masalah lagi buat jauh kayak gitu. Nah, oke, selesai. Ada pertanyaan? Nah, ini sambil di absensi ya. Absensinya di sini SID JAR 01. Silahkan saya tulis di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nanti boleh di-share apa ya untuk Boleh, materinya? boleh. Thank you, Nanti Pak. materinya semuanya ada di e-learning. Setelah ini saya upload. Apa ini? Gimana ceritanya data satu negara dihack sampai Nafis kebajak? Oke, ini lebih ke arah policy ya. Jadi memang sulit. Kita tuh cenderung pengen lebih cepat-cepat, tapi mitigasinya banyak yang dipikirin. Ini absensinya yang di sini. Pakai ini. Silahkan. Sambil di open cam ya, saya mau screenshot lagi. Kalau ada pertanyaan, Oke, Pak. kita... Oke, ini coba sambil saya lihat. Udah banyak yang absen belum? Ini ada 21. Tadi untuk absennya tadi linknya apa Pak ya? Boleh di chat Pak? Ada di chat, udah di saya Oh, copy ke chat. oke, thank you Pak. Oke. Kenapa jaringan Indonesia nggak cepat kayak di luar negeri? Bahkan Starlink masuk aja dibatasi kecepatannya. Oh ya, saya baru tahu kalau Starlink dibatasi. Kalau soal cepat dan nggak cepat itu tergantung koneksi yang kita pakai ya sebetulnya dari infrastrukturnya juga. Udah sejauh apa, secepat apa jalur bawah kabel kita. Karena kan kita terhubung ke satu backbone ya, harus ke Singapura dulu biasanya. Dan kalau misalkan di sini kayak saya ke Eropa ini kan terlalu jauh juga, routingnya jauh. Saya juga di sini nggak cepet-cepet banget kok. Palingnya 100 lah, 100 Mbps lah. Gitu. Kalau mau cepet juga ada gitu. 5G kan lumayan cepet ya di sana. Jadi sebetulnya sesuai kebutuhan aja sih. Saya pikir sih Indonesia udah lumayan cepet ya segitu ya internet. Ada harga, ada rasa gitu ya. Pak, mau tanya Pak, Ya. kalau saya tidak punya NIM, isinya apa Pak ya? Oh, nggak ada NIM. Iya Tulis Pak. aja 411 gitu. Yang penting angka sih. Nanti supaya saya bisa tahu. Nanti saya tanyain Satu ke aja. Pak Budi. Oh, oke Pak, thank you. Ya. Saya coba tanya ke Kak Prodi kenapa nggak ada NIM-nya. Ini masih 51 orang, ini total baru 42. Masih banyak ya. Nah, ini udah banyak yang jawab nih. Oh, terima kasih nih. Starling gara-gara ASP gak pada teriak. Ya sebenarnya Starling masih mahal juga sih dengan segitu ya dan nggak ideal buat di Indonesia itu apalagi untuk lingkungan di padat penduduk ya. Banyak gedung dan segala macam. Banyak yang udah buat review kalau di banyak perkantoran gedung malah jadi lelet. Karena kan dia harus pointing ya. Banyak penghalang. Cocoknya misalkan yang untuk berkebun gitu, misalkan buat IoT. Nah, balik lagi ada kebijakan politik kan di situ kan. Kalau di Starlink nggak di apa nggak
regulasi. Permasalahannya apa? Gerakan separatis tuh makin gampang gitu, misalnya di Papua gitu. Tinggal pakai Starlink buat komunikasi, gampang mereka gitu. Salah satu contoh ya. Jadi tetap harus ada regulasinya gitu. Namanya kita berhidup bernegara ya, pasti ada dinamika di sana, di sini, dimanapun sama aja. Oke, sudah. Ini nanti mungkin yang belum absen ya silahkan aja kalau mau di-share, ataupun ya nanti saya tutup nih sekitar sejam atau 2 jam lagi karena saya pikir udah cukup ya. Nanti ini kan saya belum masuk ke grupnya nih Pak. Ya, Nanti bagaimana caranya? Grup WhatsApp atau apa ya? ada grup WhatsApp sih harusnya, nanti coba tanya ke Kaprodinya deh. Oke Sama Pak. Pak, saya juga belum masuk grupnya Pak. Oke, nanti coba tanya ke Kaprodi deh. Kan harusnya semua udah masuk sih. Cuman nanti coba tanya ke Kaprodi, minta dimasukin ke grupnya. Gitu. Baik, Pak, Oke, terima kasih. makasih. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, kalau tidak ada halangan. Selamat malam ya di sana, berarti selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, terima kasih. Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Pak.